Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Karisma Hermawan dari Teknologi Elektromedis tahun 2020 dengan NIM 20203010130130 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi kelompok 1 sampai 20, yang dimana pada subbab memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila adalah falsafah kenegaraan yang berfokus pada dimensi sosial manusia, yaitu menjalankan kehidupan politis untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sementara itu, dalam berbagai ajaran, tradisi, dan komunitas agama berfokus pada dimensi spiritual manusia, yaitu jalan untuk mencapai keselamatan atau pembebasan. Dalam kerangka falsafah kenegaraan Pancasila, relasi agama dan negara tidak akan pernah tampil dalam dua wujud ekstrim negara agama atau negara yang anti-agama. Memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya ada gap pemahaman tentang bela negara. Maka perlu dijembatani tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. 1. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dan dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun, harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filosofi Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia. Tak ada yang dapat mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Spek historis, filosofis, dan yuridis Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Berdasarkan pemaparan tentang historis, filosofis, dan yuridis bagi negara, maka kita dapat mengerti bahwa ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam suatu negara. Tanpa ketiga aspek tersebut, suatu negara bisa terombang-ambing tanpa adanya suatu sejarah yang memperkuat keyakinan kita dan suatu landasan untuk melangkah menuju negara yang lebih baik.
Suatu negara juga harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi perpecahan. Menumbuhkan nilai-nilai sila Pancasila pada generasi bangsa di era digital. Pancasila yang merupakan buah penggalian dari perumusan dari apa yang pernah ada dan mandul jika tidak diinterrelasikan dalam kehidupan. Maka dari itu, Pancasila diharapkan benar menjadi watak dan pola yang kontras mencerminkan ciri pribadi. Pancasila diharapkan menjadi cita-cita normatif yang memasuki tulang dan daging putra-putri bangsa, yang dikutip dari jurnal Karim. Maka dari itu, penerapannya harus ada kapanpun dan dimanapun lingkungannya. Harus diajarkan di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Kita sebagai penerus bangsa harus menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Agar sejalan dengan nilai dan norma Pancasila, jangan juga sampai salah arah. Kita harus menerapkan nilai serta norma tersebut guna menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi membawa kabar baik bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Perkembangan teknologi tersebut meringankan pekerjaan manusia. Di samping pengaruh positif, perkembangan teknologi juga membawa pengaruh negatif. Disinilah peran Pancasila sangat dibutuhkan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi dari segala permasalahan era digitalisasi. Memanfaatkan teknologi informasi merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan era saat ini, seperti pembelajaran kewarganegaraan online dan akses sosialisasi rutin mengenai penerapan nilai Pancasila. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan batasan penggunaan media sosial kepada masyarakat dan memblokir aplikasi ilegal. Menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila dan nilai gotong royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa nilai dasar dari masyarakat Indonesia. Karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi dan pegangan hidup sebagai bangsa. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan. Namun, seiring dengan pertumbuhan bangsa, ini muncul berbagai masalah di dalamnya. Masalah-masalah di atas tidak mencakup seluruh problem dalam negara Indonesia, sebab masih banyak lagi masalah selain kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Semua masalah itu merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan nilai Pancasila sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi, segala peraturan yang ada harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu generasi bangsa di era digital. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat.
dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil. Pancasila sebagai sumber energi semangat pengembangan iptek bagi generasi bangsa di era digital. Pancasila yang mana merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang dipercaya sebagai perisai pelindung bangsa tentunya juga harus ikut berperan dalam menghadapi kemajuan iptek. Memasuki zaman yang semakin modern, kehidupan kini mengacu pada dunia digital. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membuat perubahan yang besar bagi kehidupan setiap orang di dunia, tak terkecuali rakyat Indonesia. Sila pertama menurut agama-agama di Indonesia. Dari butir-butir yang telah disebutkan bahwa dalam kehidupan beragama itu tidak diperbolehkan adanya suatu paksaan, agar tidak terjadi pertentangan antara pemeluk agama yang berbeda. Maka hendaknya dikembangkan sikap toleransi beragama, saling tolong-menolong, dan tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sila kedua Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Selain itu, sila ini juga harus menjamin hukum yang adil dan makmur untuk masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermartabat. Sila ketiga Pancasila sebagai pemersatu umat beragama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi, yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketenagakerjaan Indonesia. Jadi, segala peraturan yang ada harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting. Demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari umat beragama di Indonesia. Sila keempat mengingatkan pula agar semua pihak untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi, tidak dibenarkan adanya kesewenang-wenangan pihak tertentu terhadap pihak lain yang cenderung mengabaikan keputusan yang telah ditetapkan. Sila kelima menurut agama di Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, keadilan adalah hal yang sangat penting. Dalam sila kelima menjelaskan keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Maka keadilan itu pun meliputi keadilan memenuhi tuntunan kehidupan rohani secara seimbang. Pancasila sebagai pendidikan karakter generasi bangsa di era digital. Upaya yang dapat dilakukan oleh kita semua salah satunya adalah membiasakan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai karakter yang baik untuk generasi muda seperti leadership, moral, dan etika. Dan masih banyak lagi. Nilai-nilai tersebut akan mampu membangun karakter bangsa pada generasi muda dan membentengi diri generasi muda dari kebiasaan dan kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun, harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan nilai Pancasila melalui toleransi antar umat beragama, yang dimana satu, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung arti pengakuan atas keberadaannya Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, dan manusia beriman diwujudkan dalam ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti bahwa setiap manusia adalah makhluk yang sama. Walau berbeda suku, budaya, agama, bangsa, setiap manusia tetaplah sama dan sederajat.
Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan golongan suku bangsa. Dalam sila ini mengabarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan golongan maupun suku bangsa. 4. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan masalah pada sila keempat ini. Kelima, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban tiap masing-masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bukan kepentingan diri kita sendiri.